Episode 1. Kenapa kamu belum naik level? Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hidup gini-gini aja? Setiap hari kamu bangun pagi, ngelakuin hal yang sama, ngerjain semua yang harus dikerjain, tapi entah kenapa nggak ada yang benar-benar berubah. Naik pangkat belum juga, gaji segitu-segitu aja. Bisnis jalan tapi nggak benar-benar tumbuh. Dan di suatu malam, pas semua orang udah tidur, kamu duduk sendiri, terus muncul pertanyaan kecil di kepala. Apa gue yang salah ya? Kalimat itu mungkin sederhana, tapi beratnya luar biasa. Karena di situ ada rasa lelah, kecewa, dan sedikit ragu sama diri sendiri. Tapi tenang, kalau kamu lagi di fase ini, kamu nggak sendirian. Setiap orang yang akhirnya naik level dalam hidupnya pasti pernah ngelewatin titik yang sama. Ngerasa stuck, ngerasa nggak maju-maju, ngerasa udah kasih semuanya tapi hasilnya nggak sebanding. Dan kabar baiknya, di episode ini kita bakal ngobrolin kenapa itu terjadi. Kenapa kamu belum naik level meskipun kamu udah kerja keras banget. Dan yang paling penting, gimana cara memutar arah itu mulai sekarang. Jadi, ambil napas dulu sebentar. Tarik kursi, tenangin diri. Karena obrolan ini mungkin bakal jadi titik balik kecil yang nanti kamu sadari justru disinilah perjalanan barumu dimulai. Bagian 1. Masalahnya bukan di kerja kerasmu. Kita tumbuh di dunia yang mengagungkan kerja keras. Sejak kecil kita diajarin, kalau mau sukses ya kerja lebih giat dari orang lain. Bangun pagi, pulang malam, sibuk tiap hari. Seolah-olah kesibukan adalah simbol keberhasilan. Dan memang kerja keras itu penting. Tapi masalahnya bukan di situ. Coba deh pikir, berapa banyak orang di luar sana yang kerja keras tiap hari tapi hidupnya nggak banyak berubah. Ada yang rajin banget tapi penghasilannya gitu-gitu aja. Ada yang selalu sibuk tapi nggak pernah merasa benar-benar maju. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata yang bikin orang naik level itu bukan seberapa keras dia kerja, tapi kemana arah kerja kerasnya. Bayangin kamu lagi lari di treadmill, keringat udah bercucuran, napas ngos-ngosan, detak jantung ngebut. Tapi begitu kamu lihat sekitar, kamu sadar, kamu nggak bergerak kemana-mana. Nah, banyak orang hidup kayak gitu. Mereka lari setiap hari, sibuk, capek, bahkan bangga karena kerja keras. Tapi tanpa sadar, semua energi itu habis di tempat yang sama. Kuncinya bukan di seberapa cepat kamu berlari, tapi apakah kamu berlari ke arah yang benar. Kadang kita terlalu sibuk melakukan banyak hal, sampai lupa memastikan apakah hal yang kita lakukan itu benar-benar membawa kita ke versi diri yang lebih baik. Dan disitulah banyak orang terjebak. Capek iya, tapi nggak berubah. Jadi kalau kamu lagi ngerasa mentok, coba berhenti sebentar. Jangan langsung nambah gas. Tanya dulu ke diri sendiri, arah kerja keras gue selama ini udah ke tempat yang benar belum? Karena seringkali bukan tenaga kamu yang kurang, tapi kompasnya yang belum diatur ulang. Bagian 2. Pola lama yang ngebuat kamu stuck. Kalau kamu ngerasa udah kerja keras tapi hasilnya segitu-gitu aja, coba berhenti sebentar. Bukan buat nyerah, tapi buat nyaca. Jangan-jangan kamu masih kejebak di pola lama. Pola yang kelihatannya normal, tapi diam-diam bikin kamu mentok di tempat. Yang pertama, kamu terlalu fokus sama hasil cepat. Kamu pengen naik gaji, pengen bisnis laku, pengen hidup berubah, sekarang juga. Tapi kamu nggak sabar buat ngelewatin prosesnya. Padahal pertumbuhan itu nggak instan, butuh waktu, tapi waktu yang kamu pakai dengan arah yang benar. Seringkali kita pengen panen, padahal belum cukup lama nanam. Yang kedua, kamu sibuk ngebandingin diri. Lihat orang lain udah sukses, terus mulai ngerasa kecil. Scroll media sosial dan tiba-tiba muncul rasa, kok dia bisa, gue belum. Padahal kamu cuma lihat hasil akhirnya, bukan perjalanan panjang di balik layar. Setiap orang punya waktu dan konteks yang beda. Kalau kamu terus fokus keluar, kamu lupa ngerapiin sistem di dalam diri sendiri. Dan yang ketiga, kamu masih main di zona nyaman.
Rutinitasnya aman, lingkungannya familiar, semuanya terasa stabil. Tapi aman bukan berarti maju. Kadang rasa nyaman itu cuma sinyal halus dari hidup bilang, "Hei, kamu udah lama banget nggak tumbuh." Banyak orang bilang mereka pengen berubah, tapi nggak mau keluar dari ruang yang bikin mereka terlalu nyaman. Padahal semua versi baru dari dirimu selalu nunggu di luar zona itu. Jadi kalau kamu ngerasa stuck sekarang, jangan buru-buru nyalahin nasib. Coba jujur sebentar, apakah kamu masih terjebak di salah satu dari 3 pola itu? Karena begitu kamu sadar polanya, kamu udah selangkah lebih dekat buat mutar arah dan mulai naik level. Bagian 3, formula gampang 3 langkah memutar arah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mulai naik level dari titik kamu berdiri sekarang? Tenang, kamu nggak butuh langkah besar. Kadang perubahan kecil, tapi ke arah yang benar justru jauh lebih kuat dampaknya. Yang pertama, sadari bahwa kerja keras itu bukan segalanya. Kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya kunci. Yang bikin kamu beda adalah arah dan leverage. Seberapa cerdas kamu menggunakan energi, waktu, dan perhatianmu. Coba biasakan nanya ke diri sendiri setiap hari. Hal yang gue lakukan hari ini beneran bawa gue ke versi diri yang gue mau atau cuma bikin gue sibuk aja? Kalau jawabannya nggak yakin, berarti ada arah yang perlu dikoreksi. Yang kedua, ukur progres, bukan perasaan. Banyak orang ngerasa stuck padahal sebenarnya mereka tumbuh, cuma karena mereka nggak pernah ngukur. Kamu nggak harus lihat hasil besar dulu, cukup perhatikan hal-hal kecil, skill baru yang kamu pelajari, orang baru yang kamu kenal, waktu yang kamu pakai buat hal penting. Perasaan sering menipu, tapi data enggak. Begitu kamu mulai ngukur, kamu bakal sadar, ternyata gue udah jalan cukup jauh ya. Dan yang ketiga, ubah lingkungan mainmu. Kamu nggak bisa naik level kalau terus main di meja yang sama dengan orang yang cuma ngomong hal yang sama. Lingkungan itu menular. Cara berpikir, cara ngomong, bahkan cara kamu lihat dunia. Kalau kamu pengen naik kelas, dekatilah orang yang udah hidup di level yang kamu tuju. Nggak harus kenal langsung, bisa lewat buku, podcast, atau mentor online. Yang penting otakmu mulai tertular cara pikir baru. 3 langkah ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa kalau kamu jalanin konsisten. Bagian 4. 1 prinsip kunci, hidup itu game level up. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa gagal, ngerasa telat, ngerasa semua usaha nggak ada hasilnya. Padahal bisa jadi kamu nggak gagal, kamu cuma lagi naik level. Coba bayangin hidupmu kayak sebuah game. Setiap kali kamu menaklukkan satu tantangan, kamu naik ke level berikutnya. Dan di setiap level baru, musuhnya pasti lebih kuat, rintangan lebih banyak. Bahkan kamu bisa mulai ngeragukan dirimu sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena tantangannya memang didesain untuk nguji kesiapanmu naik kelas. Banyak orang salah tafsir waktu hidup mulai berat. Mereka pikir itu tanda bahwa mereka salah jalan. Padahal seringkali itu justru tanda bahwa mereka lagi di ujung level lama dan pintu menuju level baru sedang nunggu dibuka. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa stuck, lelah, atau mulai kehilangan arah, bisa jadi itu bukan akhir, itu cuma fase transisi. Fase di mana alam seolah lagi ngetes. Kamu beneran siap gak buat naik ke tahap berikutnya? Dan lucunya, sebelum naik level, hampir semua orang ngerasa hal yang sama. Capek, ragu, pengen nyerah. Tapi justru di titik itu, di saat kamu udah pengen berhenti, kalau kamu tahan sedikit aja, kamu bakal lihat pintu yang tadinya ketutup pelan-pelan kebuka. Karena hidup itu bukan soal menang atau kalah. Hidup itu soal tumbuh. Setiap kesulitan datang bukan buat ngalahin kamu,
tapi buat nyiapin kamu jadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, lebih siap untuk tantangan berikutnya. Jadi kalau sekarang kamu lagi di fase yang berat, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi kamu tinggal selangkah lagi dari naik level. Bagian 5. Aksi nyata hari ini. Sekarang setelah dengerin semua ini, aku mau kamu berhenti sebentar. Tutup notifikasi, tarik napas pelan. Karena momen kecil kayak gini, saat kamu benar-benar berhenti dan refleksi, seringkali jadi titik awal perubahan besar. Ambil waktu 5 menit aja setelah episode ini. Buka catatan di HP atau ambil selembar kertas, lalu tulis 2 hal sederhana. Pertama, apa satu hal yang bikin kamu stuck selama ini? Mungkin kamu terlalu nyaman, terlalu takut gagal, atau terus mulang kebiasaan lama yang udah nggak relevan. Nggak usah berusaha sempurna, cukup jujur aja, karena kesadaran selalu langkah pertama buat berubah. Kedua, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ubah arah hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Entah itu belajar satu hal baru, ngomong jujur ke diri sendiri, atau mulai nyari lingkungan yang lebih menantang. Gak harus besar, yang penting nyata. Kamu gak perlu langsung melompat jauh. Perubahan besar jarang datang dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang terus dijaga arahnya. Karena 1 derajat perubahan arah hari ini bisa bikin kamu mendarat di tempat yang sepenuhnya berbeda 6 bulan dari sekarang. Dan kalau kamu mulai ragu atau kehilangan semangat di tengah jalan, ingat ini, kamu gak harus punya semua jawabannya sekarang. Kamu cuma perlu berani melangkah, 1 langkah, tapi ke arah yang benar. Karena di akhir hari, yang bikin seseorang naik level bukan keberuntungan, tapi keputusan kecil yang diulang dengan kesadaran setiap hari. Sekarang, sebelum episode ini selesai, aku mau kamu sadar satu hal penting. Kamu udah melangkah. Iya, mungkin belum sejauh yang kamu mau, tapi kamu udah mulai. Dan itu yang paling susah dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena naik level itu nggak selalu tentang lompatan besar atau pencapaian megah. Kadang cuma tentang berani berhenti sejenak, refleksi, dan bilang ke diri sendiri, oke, mulai hari ini gue ubah arah. Perjalanan ini nggak perlu kamu tempuh sendirian. Kita bakal jalan bareng, pelan tapi pasti. 1 langkah, 1 hari, 1 audio setiap kali. Setiap episode nanti, aku bakal bantu kamu ngulik 1 sisi dari hidup yang bisa kamu upgrade. Cara berpikir, cara kerja, sampai cara melihat diri sendiri. Jadi mulai hari ini jangan cuma bangga karena kerja keras. Banggalah karena kamu kerja dengan arah. Karena kesibukan tanpa arah cuma bikin lelah. Tapi langkah kecil dengan arah yang benar bisa ngubah seluruh jalan hidupmu. Selamat datang di Rich Mind Project. Tempat di mana kita sama-sama belajar bukan cuma untuk sibuk, tapi untuk tumbuh, naik kelas, dan jadi versi diri yang lebih tajam dari kemarin. Dan sebelum kita tutup, ingat kalimat ini baik-baik, karena ini bakal jadi pegangan setiap kali kamu mulai ragu. Hidup itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal arah yang benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus melangkah, terus belajar, dan jangan lupa, setiap hari adalah kesempatan baru buat naik level.